dengan jiwa kita mau datang menjadi penyembah ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami tetap menikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kami adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Sudah seharusnya kami menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Kami datang membawa hidup kami menjadi suatu hal persembahan, di mana biarlah persembahan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, kami datang menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita memuji Allah kita. Terpujilah nama Tuhan.
Tuhan kita sungguh sangat amat mengasihi kita. Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Mari kita pulang kembali kepada Bapa kita di surga, tempat kita yang sesungguhnya. Mari datang kembali kepada Tuhan yang selalu menerima kita, mengasihi kita apa adanya. Haleluya, haleluya. Ini kami anak Tuhan dengan senang hati, dengan senang hati.
kami pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, curahkanlah roh-Mu. Bapa kami yang di sorga, Engkau yang mempunyai langit dan bumi. Bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang mengurapi kami. Roh Allah yang melingkupi kami. Roh Allah yang memberikan hikmat pengertian, pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Kuduslah yang menaungi seluruh kehidupan kami. Dan Roh-Mu lah ya Tuhan yang melahirkan kami kembali menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, naungi kami semua, lingkupi kami. Biarlah tangan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa membangun kehidupan kami di atas dasar yang teguh, di atas kebenaran, di atas pengenalan kami yang benar terhadap Tuhan, terhadap Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan yang mengalahkan kuasa iblis dan naik ke sorga. Dialah Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus hari ini, Engkau sendiri yang berfirman kepada kami. Engkau yang memberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang haus, dan hati yang lapar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi terang hidup, memberkati seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bersyukur. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saudara, untuk 1 bulan ini saya mengambil tema firman Allah tentang hidup baru, tentang hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kemarin saya menyampaikan firman Allah tentang pertobatan, bahwa pembaharuan dan pemulihan pemikiran kita, pertobatan kita adalah perubahan pikiran untuk mengenal kerajaan sorga. Nah, hari ini saya mau supaya jemaat GPA adalah jemaat yang tahu kerajaan sorga. Amin. Nah, saudara, biarlah Roh Kudus yang membimbing supaya hari ini kita benar-benar mengerti. Saya tidak ingin jemaat pulang tanpa pengertian, ya, supaya kebodohan kita dikalahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, uang banyak bisa membeli buku yang mahal, buku yang bagus. Uang bisa membeli laptop, bisa membeli peralatan sekolah yang bagus-bagus, buku, laptop dan segala macam. Tapi uang tidak bisa membeli kepandaian saudara. Amin. Ya, jadi saya melihat Nono yang dari Polres dari NTT itu, ya, dia tidak punya uang, tapi uang tidak bisa membeli kepandaian. Jadi kita harus memiliki anugerah yang dari Tuhan secara maksimal. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ya, maaf saya agak sedikit bolak-balik tadi perkataannya, karena saya lagi membuka aplikasi Alkitab saya dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Karena saya sungguh diberkati dengan pengertian ini. Yohanes pasal 3 ayat 1 saya baca, ayat 2 jemaat yang baca. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2-3. Nah, saudara, di sini seorang ahli Farisi bernama Nikodemus terpesona
melihat satu pengalaman yang baru atau satu fenomena yang baru yang dibawa oleh Yesus. Dan dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah saudara, saya mau beritahukan dulu, mujizat bukan segala-galanya. Yang mujizat itu hanya membuat Nikodemus mengerti bahwa dialah yang dari Tuhan. Ya, nah saudara, jadi Nikodemus ini bukan mencari mujizat, tetapi dia mencari Tuhan. Dia bukan ingin meminta mujizatnya, tapi Nikodemus ini ingin mengenal dan dia yakin bahwa mujizat ini terjadi karena Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan Allah dimulai dari kerinduan kita, dari kehausan, mungkin dalam bahasa sekarang rasa penasaran Nikodemus ini pasti dari Tuhan. Ini tidak mungkin tidak dari Tuhan. Ini pasti pekerjaan Allah. Nah, oleh sebab itulah melatar belakangi Nikodemus ini, dia bukan ingin mencari mujizatnya, tapi dia ingin mencari Tuhan, dan dia ingin mengenal Tuhan itu, dan dia ingin mengerti dan memahami, bahkan dia ingin mengalami dengan Tuhan. Ya, nah ayat yang ketiga, sama-sama kita membaca ayat yang ketiga. 2, 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Yesus kepadanya, karena ini bukan lagi bercerita tentang mujizat, ini bercerita tentang Allah yang menjadi sumber mujizat. Karena itu kerinduan Nikodemus, maka Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 4 sama-sama, 2, 3. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk?" 2, ya, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, Nikodemus ini seorang yang beragama. Dia punya agama, dia punya kepercayaan, tapi dia tidak mengenal Allah, dan dia tidak mengenal kerajaan Allah, dan dia tidak mengerti kerajaan surga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau koreksi sedikit tentang kepercayaan kita. Karena kita adalah, kadang-kadang kita hanya orang beragama. Saudara begini, orang yang percaya Kristus, atau orang yang percaya Allah, yang percaya Yahweh, yang percaya Tuhan Allah Bapa di surga, yang percaya kepada Yesus. Ingat bahwa percaya itu artinya pistio, ya, pisteo, artinya apa? Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya ketika seseorang percaya kepada Yesus, dia tidak saja menerima Yesus sebagai Tuhan yang dia percaya, tetapi dia harus menerima Roh Kudus. Tidak mungkin engkau bisa percaya kepada Yesus, tetapi engkau tidak menerima Roh Kudus. Sehingga banyak orang Kristen hanya bisa menjadi beragama. Nah, saudara, ketika Allah menurunkan manusia ke Taman Eden, ketika Allah meletakkan manusia yang pertama di Taman Eden, Allah menggunakan kata penciptaan. Allah menggunakan kata, lalu Allah menciptakan manusia itu
dan menempatkannya di Taman Eden. Dan manusia yang ditempatkan di Taman Eden itu jatuh dalam dosa. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, maka Yesus turun ke dunia untuk mengembalikan manusia ke dalam kerajaan sorga. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, orang yang menerima Yesus harus tidak diciptakan lagi, tapi dilahirkan. Dan siapa yang melahirkan? Yesus atau Roh Kudus? Saudara, itu dijawab oleh Yesus kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan. Kalau saudara, ini kok ekonya tiba-tiba berubah. Ya, kalau dicek ekonya. Nah saudara, kalau saudara ingin masuk surga, ya, saudara harus tahu apakah saudara menerima Yesus dan juga saudara menerima Roh Kudus. Ya. Saudara, karena kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak mungkin dilahirkan. Makanya Yesus itu berjanji, kalau aku nanti pergi ke rumah Bapa, kalau aku nanti pergi ke rumah Allah, Roh Kudus akan turun kepadamu. Ya, Roh Kudus akan datang. Nah, sebelum saya lanjut dulu, semuanya sudah percaya Yesus, pasti. Amin. Apakah saudara sudah menerima Roh Kudus? Roh Kudus itu bertanggung jawab melahirkan engkau menjadi ciptaan baru. Karena tidak mungkin kita bisa masuk surga kalau Roh Allah tidak melahirkan kita. Makanya kita disebut apa? Anak-anak Allah. Kita disebutkan anak-anak Allah karena kita dilahirkan dari Roh Allah. Amin. Nah, saudara, ini harus kita pahami, ya, supaya dengan kelahiran kembali, dengan dilahirkan kembali, saudara, kita bisa di ayat ini banyak sekali bahasa yang saya luar biasa membuka pemikiran saya. Jadi kita bukan disebut born again, tapi kita disebut bahwa kita dilahirkan dari atas, dari tempat yang maha tinggi, from above. Dikatakan saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa kita dilahirkan dari Yesus, dari Roh Kudus yang datang dari sorga. Ya, dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, saudara lihat dulu. Ini ada sedikit tentang Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara mau masuk surga, saudara mau masuk dalam kerajaan surga dan kehidupan yang kekal, tidak berdasarkan perbuatan baik, ya,
tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Rohku, dilahirkanlah kita sehingga Tuhan mengakui kita menjadi anak Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah dikatakan ketika kita dilahirkan kembali untuk menjadi anak Allah. Nah, di sini dikatakan ya sebentar ya saudara. Ada sebuah proses yang kita harus memahami di sini. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali." Nah, di dalam bahasa Ibraninya, dia tidak akan mampu, tidak akan mendapat kekuatan, dia tidak akan mendapat otoritas untuk mengalami kerajaan sorga. Jadi kelahiran kembali itu sebuah proses. Tapi soal kebenaran. Nah, sukacita. Jadi begini, ciri-ciri orang lahir baru. Dia lebih mengutamakan sukacitanya, damai sejahteranya, ketimbang makan. Makanya tadi saya katakan saudara, beginilah cara saya. Saudara bisa beli, orang bisa beli tempat tidur yang mahal, tapi orang itu tidak bisa beli tidur nyenyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita fokusnya bukan kepada membeli tempat tidurnya, bagaimana mengumpulkan uang untuk bisa beli tempat tidur mahal, bagaimana mencari uang untuk bisa beli tempat tidur mahal. Tapi prinsip kelahiran kembali bagi seorang anak Allah bukan bagaimana dia berjuang mendapatkan uang beli tempat tidur, tetapi bagaimana dia bisa memiliki tidurnya sukacita. Amin. Karena orang selalu apa-apa uang, apa-apa uang. Nah, saudara, kita punya uang, terus kita langsung berpikiran ingin beli TV sebagai hiburan. Terus kita kumpulkanlah uang, karena kalau tidak ada TV, tidak ada hiburan di rumah. Saudara, nah dia fokusnya bahwa ketika dia punya uang, dia beli TV, TV ini akan menjadi hiburan dia. Nah dia mengandalkan uangnya. Tapi bagi orang yang memiliki Roh Kudus, dia memang butuh hiburan. Orang bisa beli TV, tapi dia tidak bisa membeli penghiburannya. Ngerti ya kira-kira yang saya maksud? Amin? Ya. Maka dari saya katakan, saudara adik-adik, engkau bisa beli buku bagus, engkau bisa beli laptop, engkau bisa beli peralatan sekolah yang bagus, tapi engkau tidak bisa membeli kepadanya. Engkau tidak bisa membeli. Ada berapa banyak orang tua yang komplain? Dari perlengkapi anaknya bukan tambah bagus nilainya. Dulu punya alasan, banyak PR, banyak tugas lewat HP. Belikan aku HP. Saya mau tanya, dikerjain nggak tugasnya? Ya, nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi prinsip lahir baru itu, ya, bukan gara-gara makan enak ini aku puas. Bukan gara-gara makan bagi panggang ini aku puas. Alkitab mengatakan, walaupun hanya dengan nasi dan sayur dimakan dengan sukacita,
itu jauh lebih nikmat daripada orang yang makan daging. Jadi lihat, esensinya orang yang lahir baru tidak melulu bahwa kebahagiaan hidupnya bukan karena dia mampu beli mobil, tapi karena buah-buah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus yang bekerja membaharui. Roh Kudus yang bekerja, makanya perlu dibaharui mindset kita ini. Saudara, kalau saudara tidak lahir baru, maka nilai-nilai kerajaan surga tidak masuk. Karena kerajaan surga jelas dalam Roma pasal 14 ayat 17, bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera. Nilai kerajaan surga itu nilai damai sejahtera, nilai sukacita. Makanya buah-buah roh itu disebut kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, ya, engkau boleh pilih pasangan ganteng atau cantik, atau anak pendeta, atau anak imam, atau anak pejabat, tapi engkau tidak bisa membeli kesetiaannya. Karena kesetiaannya itu nilai dari sebuah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Makanya kalau mau cari pasangan, engkau berharap pasangan yang setia, engkau tidak bisa mengukurnya dari berapa lama engkau pacaran, dari berapa banyak gaji, dari berapa bagus mobil yang dipakai. Seberapa yang tahu kalau pasangannya punya Roh Kudus. Jadi bagi kalian yang belum menikah, berat itu standarnya Om. Agak lama sedikit tidak apa-apa lah, asal dapat yang penuh Roh Kudus. Amin. Yang jomblo, ya. Siapa sih yang tidak mau pasangan yang setia? Saudara, karena kesetiaan itu nilai dari kerajaan surga. Nah, nilai-nilai inilah yang memenuhi akal seorang yang lahir baru tadi. Saudara, nilai-nilai itu. Jadi nggak semuanya ya. Jadi kesaksian saudara kita Leo, ya saya bersyukur. Dulu anak Pak Panjaitan yang di Batu Langka juga masuk polisi tanpa mengandalkan uang. Saudara, dan Leo juga bisa masuk perwira tanpa mengandalkan uang. Untuk menentukan lulus atau tidak lulus, karena ada nilai. Jadi ketika seseorang lahir baru, mana kalau orang tak lahir baru kan gini, mana lulus, saya pernah dulu duit segepok supaya. Nah, tapi kalau orang yang lahir baru, bobot otaknya itu, kontennya, isinya, ya nilai kerajaannya, nilai kerajaan surga. Amin. Ini yang saya maksud, saudara. Ya, ada banyak orang tidak, ya makanya kalau di ibu-ibu yang bikin kue itu ada yang namanya essence, nggak perlu banyak-banyak biangnya gitu. Bikin donat ada biangnya, bikin roti ada biangnya. Amin. Itu namanya esensi, essence atau esensial. Ya, bikin pemanis ada biangnya, nggak perlu beli gula seember, ada biangnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan nggak perlu banyak. Jadi kita jadi diberkati Tuhan, nggak perlu banyak, nggak perlu repot.
ada biangnya. Kerajaan sorga itu harus menjadi sumber. Saudara, peranan Roh Kudus dalam hidup manusia. Nah, lahir baru itulah yang memampukan kita. Jadi ini sebuah proses yang tidak nyaman sebenarnya. Ya, karena saudara untuk masuk dalam kerajaan sorga, saudara harus punya martabat. Saudara harus punya harkat dan martabat, identitas sebagai anak Allah. Selain daripada itu tidak ada yang bisa ke sorga. Silakan saudara cari ayatnya di Alkitab. Karena di sini dikatakan kingdom, ya, kingdom di sini digunakan kata, maaf saya harus menggunakan ini, basileia. Nah, basileia ini mentransferkan martabat, harkat, nilai kerajaan sorga, wibawa itu, wibawa kerajaan sorga, nilai kerajaan sorga, harkat. Makanya peradaban bangsa Jepang berbeda dengan peradaban bangsa Indonesia. Semakin maju negara, semakin maju peradaban. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, Tuhan itu harus mentransferkan harkat. Nah, saya pernah baca sebuah literatur orang-orang mendidik anak raja. Ya, jadi satu hari, saudara, anak raja melihat di depan istana lewat makanan jajanan. Terus begitu lewat, misalnya sate yang lewat. Sate. Si pengasuh marah. Kamu seorang anak raja, tidak boleh teriak-teriak memanggil sate. Demikian cara orang mendidik anak raja. Terus, karena anak raja merasa berkuasa, kan? Namanya pedagang dipanggil pasti mau, karena ada orang yang beli. Kamu tidak boleh teriak-teriak, karena kamu anak raja. Kamu pergi ke tempat sate, kamu kejar dia dan kamu beli. Apa yang terjadi? Bahwa seorang pengasuh sedang mentransferkan, kalau kau anak raja, kau jangan teriak-teriak. Kau yang datang ke sana. Jadi kalau saudara, kapan Tuhan mau mentransferkan harkat, wibawa, martabat kerajaan sorga itu? Ya sekarang sebelum masuk. Amin. Amin. Itu makanya saudara, kita harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Di mana? Sekarang. Supaya wibawa sebagai anak raja, supaya wibawa sebagai anak Allah, supaya harkat martabat sebagai anak Allah itu ditransferkan Tuhan sekarang. Amin. Nah, itu makanya saudara, nilai-nilainya bukan kepada bendanya, tapi sukacitanya. Bukan kepada jenis makanannya, enak makanannya, mahal makanannya, tapi kepada kenikmatannya. Amin. Ya. Saudara, ya, saya dikasih oleh-oleh sama jemaat kita. Waktu adik saya pulang kemarin ke Medan, saya udah bilang, belikan aku ikan asin yang tipis-tipis itu, yang kayak kerupuk. Ya, karena jarak jauh, udah kehabisan di Pekanbaru, saya nggak sempat ke Pekanbaru. Ada jemaat yang kasih.
begitu dikasih saya suruh goreng satu toples saudara tahu besok habis. Jadi makanan itu enak ya, nikmatnya. Jadi saudara, kemarin diajak makan mana ke Sushi K, pulang. Makanan itu bisa mahal, tapi saya lebih berpikir ke nikmatnya, nggak juga ke tempatnya. Kemana konsep berpikir kita? Bukan masalah supaya hemat, supaya nggak keluar duit itu. Nah, saudara, jadi di sini dikatakan bahwa Allah memberi kemampuan. Di sini saya kasih sebuah contoh. Ini selama ini selalu menggelitik logika saya. Ya, bahwa kita itu dikasih kemampuan sebagai anak kerajaan Allah, dinamakan di sini Donahe. Ya. Jadi kebanggaan kita itu ada sesuatu daya dari Roh Kudus. Ada satu kekuatan dari Roh Kudus. Ada dari satu kuasa dari Roh Kudus untuk kita berjuang mendapatkan nilai dari kerajaan surga, dari Roh Kudus, dari buah-buah Roh Kudus itu. Saudara, di dalam cerita Lazarus, nah kita lihat Lukas. Nah ini kemarin saya sampaikan ya. Lukas pasal 16. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Kenapa ini masuk? Karena ini erat kaitannya dengan kerajaan sorga. Ya, nah, ada ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat 20, silakan jemaat. 2, 3. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara di alam maut sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saya berpikir, terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Lazarus, kita tahu dia masuk surga. Tapi betapa hebatnya seorang Lazarus. Selama hidupnya dia dikasih kekuatan, dia dikasih kemampuan, dia dikasih iman untuk bertahan. Untuk bertahan. Sekalipun dia tidak dapat apa-apa dari
dunia ini. Jadi dia itu anak Allah. Dia itu orang yang dilahirkan kembali. Dia itu orang yang benar-benar tujuan untuk kerajaan sorga. Dan dia dimampukan untuk melewati kemiskinan itu. Dia dimampukan untuk melewati kesusahan itu. Asal dia tidak kehilangan kerajaan sorga. Dia mendapat wibawa sebagai anak Allah. Saya kasih contoh begini. Ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin. Bersusah-susah dahulu. Nah, saya kasih contoh lah karena kita udah tahu. Ya kan? Menyalibkan Nabi ini demi satu identitas bahwa kita anak Allah. Saya kasih contoh aja Leo. Dulu dia gemuk. Ya, nah karena ingin masuk ya, karena kita yang nonton ke sana, yang main ke sana, yang makan enak, dia bukan tak pengen lihatnya enak. Tapi aku mau masuk tentara. Aku nggak boleh kayak gitu. Malam harus cepat tidur. Malam. Nah, saudara lihat, sakit nggak? Sakit. Nah, itulah yang dialami oleh Lazarus. Tapi karena keinginan, karena iman, karena tujuan si Leo ini ingin masuk, pegang duit pun tidak. Tanya dia sekarang pegang duit nggak? Tapi berakit-rakit dahulu. Setelah nanti lulus uangnya lebih banyak dari uang RC. Con, ica aja, saya tahu uang kau banyak. Amin. Nah, adik-adik yang bikin skripsi lah. Engkau bikin skripsi jangan diupahin. Siapa yang bikin skripsi diupahin? Capeklah ke sana, temuin ini, cari data, cari sumber, cari narasumber, kumpulin ini, repot kan? Tapi coba, sebentar udah nonton, sebentar udah jumpa di kafe, sebentar udah jumpa di Sungai Hijau, sebentar sudah hangout ke sana, sebentar udah ada pak fotonya di puncak Pompe. Dia nggak mau meninggalkan itu. Sambil jalan semuanya diserobot. Jadi nggak ya? Kira-kira berapa tahun skripnya selesai? Syukur kalau selesai, itu pun selesai karena dilupakan. Nah, supaya dia lulus, supaya dia bisa lulus, dia harus kerjakan sendiri. Lupakan teman-teman, lupakan ajakan, lupakan nonton, lupakan hura-hura, lupakan semuanya, keluarkan dari otak kita. Saya mau fokus, saya mau selesai. Dan begitu selesai, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin. Itu saudara yang dialami oleh Lazarus. Saudara pikir kesenangan kita di dunia ini lama? Saudara pikir semua kemegahan kita, kekayaan kita di dunia ini bertahan lama? Yang pada akhirnya si orang kaya tadi, begitu dia masuk ke alam maut, apa kata Abraham? Hei, selama hidupmu di dunia kau sudah mengutamakan semuanya. Kau dapat pakaian bagus, kau dapat makanan bagus, kau punya rumah bagus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya sebuah ilustrasi. Karena selama hidup di dunia ini kesempatan saudara, amin, untuk memikirkan kerajaan surga. Ini memang ceritanya dongeng,
Ada sebuah kerajaan di sebuah pulau terpencil. Ya, di kerajaan-kerajaan ini punya pulau-pulau gitu. Dan selalu yang menjadi raja mereka orang-orang yang terdampar. Karena orang-orang yang datang entah terdampar, entah kapalnya pecah di tengah jalan, terdampar di pulau itu, mereka jadikan raja. Yang tidak sama warna kulit, yang tidak sama dengan mereka. Karena mereka anggap itu kiriman Tuhan, kiriman dewa. Jadi kebiasaan mereka menjadikan rajanya dari orang-orang yang terlempar ke situ. Nah, setiap raja dikasih jabatan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun habis jabatannya, maka raja ini akan dibuang ke sebuah pulau. Dan pulau itu banyak binatang buasnya. Ada ular, ada buaya, ada binatang-binatang buas, dan raja itu akan dibuang dan mati di situ. Jadi saudara, begitulah nasib semua raja-raja yang menjadi raja di pulau itu, berakhir di kematian di pulau. Satu hari ada seorang yang dipilih untuk jadi raja. Bangga dia. Oh, jadi raja punya kekuasaan, punya segala-galanya, powerful. Dan dikasih tahu aturan mainnya. Engkau jadi raja kami 7 tahun. Setelah 7 tahun engkau akan kami lempar ke dalam pulau itu. Dan engkau akan mati dimangsa semua binatang buas yang ada di sini. Begitulah raja-raja kami sebelumnya. Baik, dia jadi raja. Saudara, setelah 5 tahun dia jadi raja, dia ingat masa depannya akan berakhir di pulau itu. Ya, kemudian dia memerintahkan tentara-tentaranya untuk membunuh semua binatang-binatang buas yang di pulau itu. Karena dia raja, dia berkuasa. Karena semua orang tunduk. Setelah dibunuh dia bilang, bangun rumah bagus di pulau itu. Dibangun rumah bagus pulau itu. Setelah dibangun, dia perintahkan lagi, kalian bikin taman, kebun. Dikerjakan karena dia raja. Dia masih punya otoritas. 7 tahun habis masa jabatannya, dilemparlah dia ke situ. Apa yang terjadi? Dia tidak sama nasibnya dengan raja-raja yang lupa diri sebelumnya. Lupa dengan kekuasaannya. Lupa dengan segala kejadian, lupa dia. Ya sama dengan kita, sama dengan anak-anak. Anak-anak juga saya tahu dia kehilangan bibit kerajaan surga. Dikasih PR minggu depan, kerjakan PR besoklah, masih 5 hari lagi. Kerjakanlah, nantilah, masih ada 4 hari lagi. Kerjakanlah, nantilah, masih ada. Akhirnya dikerjain. Udah malam-malam bangun pagi. Kenapa kau bangun pagi, Ben? Ben, dari dulu Bapak ingatkan. Jangan nasib kita seperti ini. Amin. Iya. Siapa di sini yang bikin PR tidak pernah kayak gitu? Ada? Nantilah, udah deadline. Baru jantungan, berat tuh belum beli. Kapan dikumpul? Hari ini. Bangun dari jam 5 pagi, dikerjakan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Lazarus itu saudara dikasih kekuatan oleh Tuhan
sebagai orang yang dilahirkan kembali, dia bertahan. Dia fokus kepada kerajaan surga. Makanya saudara, nilai-nilai kehidupan kita jangan hanya standarnya daging jasmani, darah daging jasmani, darah daging jasmani. Karena daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Seberapa besar sukacitamu, seberapa besar damai sejahtera di dalam hidupmu, seberapa besar kebahagiaan batin saudara, seberapa besar nilai kelegaan, nilai dari ketenangan batinmu. Karena damai sejahtera itulah yang memelihara, yang merawat akal dan pikiran. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai dari seorang Lazarus itu, biarlah tidak lama kita hidup di dunia ini saudara, tapi engkau akan beruntung kalau mulai dari sekarang bahwa Tuhan mentransferkan harkat dan wibawa sebagai anak Allah itu, sebagai orang yang dilahirkan kembali. Dia lebih memikirkan damai sejahtera. Kita tidak memikirkan mahal makanannya, mahal tempat tidur, tapi lebih ke enaknya, ke nyamannya, ke keindahannya. Jadi tidak materialistis, dan kita juga tidak jadi materialisme. Amin. Ya. Karena itulah nilai-nilai kerajaan surga yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita baca Galatia. Ya, kita baca Galatia, saudara. Pasalnya, jadi apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita, inilah bobot kerajaan surga yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dan 23. Sama-sama kita membaca 2-3. Tetapi dua roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saudara, Lazarus memang tidak punya uang banyak, tapi tidak bisa kita bilang hidupnya tidak sukacita. Amin. Lazarus memang tidak punya harta sebanyak orang kaya yang di depannya, tapi jangan kita bilang dia tidak punya damai sejahtera. Mungkin dia tidak punya uang untuk mengobati penyakitnya. Dia tidak punya uang untuk membeli obat untuk penyakitnya. Tapi yang penting dia selamat. Amin. Amin. Dia punya keselamatan itu. Saudara, dia tidak kecewa dengan penyakitnya. Dia punya keselamatan. Dia punya keselamatan jiwa. Dia punya keselamatan di dalam batinnya. Itu nilai kerajaan surga. Itulah yang mau dikerjakan Roh Kudus supaya kita menjadi ciptaan yang baru, yang dilahirkan kembali. Amin. Jadi asumsi hidup ini, saudara, bukan segala sesuatu hanya uang. Yang saya menggunakan analoginya begini. Sebuah kapal besar
yang membutuhkan air. Siapa yang pernah naik kapal? Kapal itu membutuhkan air. Di dalam kapal itu ada tempat yang disediakan. Tetapi kapal tidak boleh kemasukan air. Kapal tidak boleh kemasukan air. Karena kalau kapal kemasukan air, tenggelam. Tapi kapal membutuhkan air untuk keseimbangannya, untuk ketenangannya, untuk balancingnya, dia butuh itu. Tapi kapal tidak boleh kemasukan air. Kita memang butuh uang. Ya, bayar PLN gereja ini pakai uang, nggak pakai daun, nggak pakai iman, datang sama PLN dalam nama Yesus. PLN saya bayar kayaknya, amin. Saya langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Ini pendeta kali sudah 1 bulan. Gereja ini bayar listrik pakai uang. Kita beli keyboard pakai uang, nggak pakai Alkitab. Pergi ke toko, beginilah Tuhan berfirman, semua yang ada di dunia ini milik Tuhan. Jadi keyboard yang ada di dalam tokomu, dalam nama Tuhan kau harus berikan. Amin. Ya, akan berakhir di rumah sakit jiwa dulu. Keyboard itu kita beli pakai. Tapi yang masuk ke rumah Tuhan ini adalah Tuhan. Amin. Yang masuk. Jadi kita memang butuh uang. Tapi yang masuk ke dalam hidup kita bukan uang, Tuhan. Amin. Kalau kita kemasukan uang, tenggelam, kelelep, binasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapak Ibu, ada perjamuan kudus yang kita terima hari ini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara menerima Yesus, itu artinya saudara juga harus bisa menerima Roh Kudus. Karena kita tidak mungkin dilahirkan kembali tanpa ada Roh Kudus. Karena untuk masuk surga kita harus dilahirkan kembali. Dan untuk menjadi manusia seperti Adam kita diciptakan kembali. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau saudara ingin masuk ke dalam kerajaan surga, engkau harus dilahirkan dari Roh Kudus. Ketika engkau menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, pastikan engkau juga menerima Roh Kudus yang akan memperbaharui, sehingga pikiran kita tertuju kepada nilai-nilai kerajaan surga dari buah-buah. Haleluya. Kasih yang sempurna. Kita jadikan pujian ini. Kasih yang sempurna telah God.
Siapkan hati kita. Pulanglah sebagai orang yang dilahirkan dari Roh Kudus. Pulanglah sebagai anak-anak Allah. Biarlah gereja ini menjadi tempat karya Roh Kudus melahirkan, sehingga nilai bobot hidup kita adalah nilai-nilai kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, Allah yang bangkit dari antara orang mati, Allah yang naik ke surga, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bila Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini menyelamatkan kami, mencurahkan Roh Kudus buat kami, supaya kami dilahirkan kembali dari benih yang kekal, dari Roh Kudus, sehingga kami menjadi anak Allah yang mendapat tempat di dalam kerajaan sorga, menjadi anak Allah yang memiliki harkat martabat sebagai anak Tuhan, yang memiliki wibawa, yang memiliki kekuatan ketahanan hidup sebagai anak Tuhan, untuk memiliki, untuk memasuki dan mengalami kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kuduslah yang memperbaharui kami. Roh Kuduslah yang memulihkan keadaan kami. Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan kami hati yang baru. Lewat roti ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau menumpangkan tangan, kuasa firman-Mu berlaku. Karena roti ini Tuhan, Engkau robah menjadi tubuh-Mu, menjadi daging-Mu yang kudus, yang bersekutu dengan segala kehidupan kami, sehingga kami bisa menyalibkan keinginan daging kami, Tuhan. Memang sakit dan memang menderita, tetapi demi Tuhan yang hidup, kami ingin selamat dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus, kuduskanlah anggur ini. Inilah anggur yang Engkau berkati menjadi darah perjanjian Allah, yang Engkau bayarkan untuk keselamatan kami. Kau bayarkan untuk dosa-dosa kami dengan nyawa-Mu Tuhan, dengan darah-Mu. Sungguh luar biasa. Biarlah perjanjian-Mu kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hari ini, ketika kami menerima roti dan anggur ini, Roh Kudus, Engkaulah yang memperbaharui kami. Berikan kami hati yang lembut, hati yang penuh hikmat, penuh pengertian. Berikan kami hati yang haus, hati yang rindu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dengan segenap hati,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Mesti ku terdengar ayat-ayat firman Allah, saudara bisa membaca dan merenungkannya, merimaninya, ulang-ulang terimalah Yesus, dan juga terima jugalah harusnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan melahirkan, membaharui kita menjadi anak Allah yang dilayakkannya masuk surga. Mintalah Roh Kudus mengerjakan nilai-nilai kerajaan surga. Mintalah Roh Kudus berkarya memperbaharui kita. Bukan ingin beli tempat tidurnya, tapi kita lebih kepada nyenyaknya. Itu karya Roh Kudus. Kita tidak bisa membeli tidur nyenyak, hanya bisa membeli tempat tidurnya. Engkau bisa beli buku yang mahal, tapi engkau tidak bisa beli kepandaiannya. Haleluya. Arahkanlah kepada Roh Kudus. Baharuilah supaya kami menjadi anak-anak Allah yang menerima nilai-nilai kerajaan surga, supaya kami mendapat kekuatan bertahan dengan segala hikmat Tuhan, supaya kami memiliki harkat martabat wibawa sebagai
anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, angkatlah roti di tangan kanan. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, terima roti ini menjadi tubuh anak domba Allah Yesus Kristus. Amin. Adalah cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, terimalah anggur ini jadi darah perjanjian anak domba Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa saudara supaya menjadi anak-anak Allah yang dibaharui oleh Roh Kudus, dilahirkan kembali. Haleluya. Di dalam nama Yesus, bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi kami Roh Kudus, supaya seluruh sidang jemaatmu yang hari ini berdiri di hadapanmu Tuhan, Engkau ubahkan, Engkau lahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang dilahirkan dari Roh Kudus. Perbaharuilah kami supaya nilai kerajaan sorga itu, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dari Tuhan tercurah bagi kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu beserta pelayan sekolah minggu. Puji Tuhan, biarlah pujian ini menguatkan iman kita. Pujian ini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang buat kita semuanya. Amin. Karena Dia penolong yang setia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.
persembahan, kita berdoa, biarlah persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Bahkan hidup-Mu sendiri Engkau berikan bagi kami supaya kami diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semakin hidup dalam takut akan Tuhan. Kami hidup menjadi anak-anak kerajaan surga. Kami hidup dalam pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami akan melihat Tuhan memberikan kami berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan dapat persembahan yang kami berikan hari ini. Kami sadar 100% Tuhan, semuanya ini milik Tuhan, tetapi kami mau kembalikan dari sebagian yang bisa kami berikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi, khususnya yang ada di kota Bangkinang. Oleh sebab itu, biarlah persembahan kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan dengan sukacita dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan pujian ini bersama. Haleluya. Penolong yang selalu setia.